Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam satu khotbah. Kejujuran menghasilkan anugerah. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman Allah. Kami buka hati kami supaya firman Allah masuk dalam hati kami, memberikan satu pengertian, memberikan kekuatan pengertian yang indah, supaya kami menjadi anak Tuhan yang tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah, dan keselamatan menjadi bagian selalu dalam hidup kami. Engkau pinjam firman-Nya kami, Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sama-sama kami diberkati pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Puji Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Judul khotbah saya, kejujuran menghasilkan anugerah. Ayat acuan yang kita baca di dalam Lukas 19 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini. Puji nama Tuhan, saudara. Ini berbicara dari satu ungkapan yang jujur menghasilkan anugerah, kasih karunia, keselamatan. Kalau bicara soal jujur, sebagai kita manusia hidup di dunia ini, saudara dan saya, mungkin kita gak ada yang jujur. Hanya Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, Dia itu marah, pernah marah, lapar, mengantuk, menangis, tetapi Dia tidak pernah berdusta. Alas, Dia selalu jujur, ya, tidak pernah berbohong. Jadi untuk satu kejujuran itu tidak seperti yang kita ucapkan. Nah, khotbah saya kita akan membedah kejujuran menghasilkan anugerah. Karena kejujuran Yesus menganugerahkan keselamatan. Kita akan lihat di dalam Alkitab, saya beri contoh, ada dua tokoh yang kita akan pelajari di dalam Alkitab. Yang pertama, saudara pasti sudah mengenal tokoh ini, adalah Zakheus. Saudara pasti kalau ditanya, saudara sudah kenal Zakheus? Oh, semua tahu. Sejak sekolah minggu. Apa yang kau kenal dari Zakheus? Orangnya pendek, naik pohon ara, hendak jumpa Yesus. Pasti itu, dan memang benar. Dan kalau di dalam Lukas pasal 19, kisah ini ditulis, ada seorang yang bernama Zakheus punya kerinduan yang luar biasa ingin bertemu. Sebelum belum bertemu, hanya ingin melihat dulu siapakah sosok Yesus yang sangat terkenal pada waktu itu. Dia dengar Yesus akan masuk ke kota Yeriko, di mana Zakheus itu tinggal. Semua orang berbondong-bondong akan melihat Yesus lewat, termasuk Zakheus. Tapi apa daya, badannya pendek, dia tidak bisa melihat. Tapi dia punya akal. Dia bilang, kalau saya naik pohon, tidak ada yang dapat bisa menghalangi saya untuk melihat Yesus yang akan lewat. Nah, saudara, waktu Zakheus naik pohon, dia lihat itu Yesus. Semua orang tidak ada yang tahu kalau Zakheus ada di atas pohon pada waktu itu. Tapi Yesus tahu. Saat itu ada satu orang yang sangat rindu untuk melihat dia. Waktu Yesus jalan, begitu dia sampai di atas pohon itu, dia berhenti dan dia menengok ke atas. Dia bilang, hai Zakheus, turunlah kau. Orang semua kaget, oh ada orang di atas pohon. Zakheus cepat-cepat turun, saudara. Dalam waktu Zakheus turun, dia berkata, tetapi
Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kepada siapa yang pernah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan saudara, Sakyus ini mengutarakan satu kejujuran dari hal yang pernah dia lakukan tanpa ditanya. Sebab itu Yesus langsung katakan, pada hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah Sakyus. Saudara, tidak gampang orang mau mengaku seperti Sakyus. Coba saudara tonton di layar televisi. Ada orang yang sudah tahu memang dia itu korupsi, tapi dia masih pakai pengacara untuk membela dia supaya dia dinyatakan tidak korupsi. Walaupun akhirnya benar dia korupsi masuk penjara. Tapi Sakyus tidak ada yang nuntut, tidak yang ngomong. Dia waktu bertemu Yesus, dia langsung mengaku dengan kejujuran hadiahnya keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, pengakuan dengan kejujuran dari Sakyus itu menghasilkan keselamatan. Luar biasa saudara. Untuk berkata seperti itu tidak gampang saudara. Tidak seperti kita ngomong yang ya seenaknya. Karena untuk satu kejujuran itu sulit untuk kita lakukan. Tapi karena yang sulit itulah Sakyus menerima upah yang sulit juga untuk dimiliki. Tapi bisa dimiliki kalau orang itu punya kejujuran. Yang kedua, tentang perempuan Samaria. Saudara pasti sudah tahu kisahnya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42 itu bercerita tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Saya tidak bahas di sini semua. Pada waktu Yesus haus dan murid-muridnya pergi mencari makanan, mereka duduk. Yesus duduk, datanglah ada perempuan Samaria hendak menimba air. Dan Yesus tahu siapa perempuan ini, dan perempuan itu tidak tahu siapa dengan siapa dia berhadapan pada waktu itu. Yesus berkata kepadanya, kalau kamu ambil air yang kamu timba, kamu akan haus lagi. Tapi kalau air yang akan aku berikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Tentu perempuan Samaria ini bilang, oh ada air yang ajaib. Dia bilang, Tuhan berikanlah air itu kepadaku, aku ingin. Dan Yesus katakan, boleh, aku akan berikan kepadamu, tapi ada satu syarat. Panggil dulu suamimu, datang ke sini. Dan saudara, apa yang keluar dari mulut perempuan Samaria ini? Tuhan, hamba tidak punya suami. Dia katakan begitu. Dan Yesus katakan, benar, engkau tidak punya suami. Karena sudah 5 orang laki-laki denganmu itu bukan suamimu. Bahkan yang satu pun bersama engkau itu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata jujur. Saudara, gak gampang. Orang kalau sudah ketahuan selingkuh, ditanya meletak-meletuk. Tapi perempuan Samaria ini dia ngaku. Karena apa? Dia menginginkan air yang ajaib itu. Air yang tidak membuat orang haus. Dia ingin. Saya tidak bahas selanjutnya kisahnya. Perempuan Samaria ini menjadi penginjil mungkin yang paling terbesar yang ada di muka bumi ini. Bayangkan, satu kota dia menangkap. Saudara, kejujuran yang sangat sulit itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa kita dapat dimanapun. Saudara bisa beli keselamatan di toko. Saudara bisa beli emas dan permata, hal-hal barang-barang yang mahal di toko. Tapi keselamatan
saudara tidak akan pernah bisa beli di toko. Nah, ini yang Tuhan berikan karena kejujuran dari Zakeus dan perempuan Samaria. Mereka mendapatkan keselamatan yang mereka rindukan dan yang semua kita inginkan. Sebab itu saudara-saudara, pada hari ini kisah tentang perempuan Samaria dan Zakeus ini adalah kisah yang lampau. Kisah di mana pada waktu Yesus ada di dunia dan mereka menerima keselamatan. Nah, bagaimana dengan sekarang saudara dan saya yang hidup saat ini, yang kita tidak pernah lagi melihat sosok pribadi untuk Yesus yang sebenarnya. Tapi kalau ditanya apakah engkau mengenal Yesus? Ya. Apakah engkau sudah menerima keselamatan dari Yesus? Ya. Dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar, yang selalu engkau dengar setiap firman Tuhan disampaikan. Saudara sudah terima keselamatan pada waktu saudara terima Yesus. Karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Kita percaya Yesus, kita terima Yesus, kita selamat, stop. Sekali selamat tetap selamat. GPDI tidak mengajarkan begitu. Karena di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 berkata demikian, kamu memang taat, tetapi kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Rasul Paulus menulis keselamatan itu yang sudah diberikan kepada kita, yang kita sudah terima pada waktu kita percaya kepada Yesus, itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Kalau saudara cuma cukup, saya kan sudah percaya Yesus pasti saya selamat, stop. Mungkin kalau pada waktu saudara terima Yesus, mungkin dibaptis, percaya Yesus, engkau selamat, engkau meninggal, langsung masuk surga. Tetapi pada waktu kau terima Yesus, Anda kan tidak langsung meninggal, masih jangka panjang sampai saat ini berapa puluh tahun engkau masih hidup. Keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Sebab itu pertanyaan saya pada hari ini, bagaimana kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita menjaga, memelihara keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, supaya keselamatan itu jangan hilang dan kita kehilangan hidup yang kekal. Keselamatan itu harus kita kerjakan, harus kita pelihara. Dengan apa? Saya memberikan satu langkah atau solusi kepada Anda. Bagaimana kita memelihara keselamatan itu? Mungkin saudara bisa pikir, oh nanti begini. Tapi saya khotbah untuk saudara pada hari ini. Bagaimana kita memelihara keselamatan dalam hidup kita? Yang pertama, hindari kemalasan. Hindari kemalasan. Kenapa? Sebenarnya kalau kita membedah Alkitab, kemalasan itu dosa. Dan kalau kita baca dari kitab Kejadian pun sudah ditulis, Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, kerjakan usaha karena bumi ini dan menghasilkan buah-buah yang dapat kamu makan. Jadi kerja, bukan malas. Dalam kitab Amsal Sulaiman itu banyak ditulis tentang orang yang malas. Bahkan orang yang malas pun disuruh belajar kepada semut. Amsal 6, mulai ayat 6. Nah, ada satu ayat di dalam Amsal Sulaiman yang saya catat di sini. Amsal Sulaiman 12 ayat 24 berkata demikian. Tangan orang rajin memegang kuasa, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi kalau orang rajin itu
Ya, di ibadah itu kita mendengar firman. Roma 10 ayat 17 berkata, imanmu datang dari mendengar firman Allah. Jadi kalau kita ingin punya iman, harus kita rajin dengar firman Tuhan. Kalau orang yang malas datang gereja 1 tahun 1 kali, berarti 1 kali dia dengar firman Tuhan. Tapi kalau untuk saat sekarang ini, mungkin beda dengan dulu. Sekarang saudara buka HP lihat YouTube begitu banyak. Saya pun punya YouTube. Saudara bisa buka dengan firman Tuhan. Tetapi yang Tuhan kehendaki bukan hanya dengar firman Tuhan, iman timbul. Karena iman tanpa dikerjakan itu mati. Jadi begitu kita dengar firman Tuhan, baik di rumah, baik lewat live streaming atau lewat YouTube, dan iman timbul. Waktu iman timbul, kita bangkit, tidak malas. Kita kerjakan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 berkata, jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu dan lakukan itu terus menjelang hari kedatangan Tuhan. Jadi persekutuan ibadah, baik di gereja, baik di kelompok-kelompok, baik di rayon, ya, di mana ada kelompoknya saudara, untuk mendengar firman Tuhan. Kalau saudara di rumah dengar lewat YouTube, tidak berkelompok sendiri. Dan Tuhan katakan kita itu beribadah berkelompok seperti sekarang ini. Kalau saat new normal sekarang ini disuruh kelompok kecil-kecil, ya, satu gereja saat ini harus 1/3 dari jumlah jemaat. Jadi gereja itu harus dibuat beberapa kali ibadah. Makanya tidak heran kalau ada gereja lain, bukan gereja Pentakosta atau Karismatik, mereka masih sulit untuk membuka ibadah. Karena mereka masih pikir kalau jemaatnya 200, mereka harus bikin 4 kali ibadah. Dan pendeta dari aliran Protestan tidak sama dengan pendeta dari aliran Pentakosta. Disuruh khotbah setiap 1 hari berapa kali pun siap. Yang penting firman Tuhan itu diberitakan. Nah, jadi kita harus dengar firman Tuhan di kelompok, bukan sendiri. Dan saling menasehati. Itu, ya saudara-saudara, untuk kita mengerjakan keselamatan. Sebab banyak orang, saya sejak datang di Jawa ini dengar perkataan begini. Orang bilang begini, tante, kalau batuk itu batuk, katanya ada obatnya, dikasih obat sembuh. Tapi kalau watak, tidak pernah bisa sembuh. Saya tidak bilang iya, tidak bilang saya kalau sampai saat ini. Memang benar, kalau saudara batuk, minum obat istirahat sembuh. Tapi kalau watak, yang dari lahir kau punya watak yang jelek, memang sulit untuk disembuhkan, dirubah. Tetapi di dalam firman Tuhan itu bisa. Caranya bagaimana? Keselamatan harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Engkau dengar firman Tuhan yang baik, maka watakmu yang jelek itu ditekan oleh kebenaran firman Tuhan supaya saudara tidak lakukannya lagi. Tapi hati-hati, kalau tidak kerjakan dengan takut dan gentar, iblis menggoda kita. Di saat kita tidak mau dengar firman Tuhan, kita jadi malas, tidak mau lakukan firman Tuhan, watak yang jelek itu keluar kembali. Hati-hati saudara. Jadi sebab itu Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Allah. Iblis saja gentar kepada Allah. Jadi saudara, untuk menjaga keselamatan yang sudah kita terima, memang kejujuran itu harus penting juga. Tapi kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar.
Yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam hidup. Kalau kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dan kita hidup mengandalkan Tuhan, oh, luar biasa saudara. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 itu berkata demikian. Saya baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 8 berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang meratakan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kalau kita baca Yeremia 17, jangan cuma ayat 7. Sebenarnya dampak dari mengandalkan Tuhan itu ada ke ayat 8. Ternyata kalau orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti tidak ada kekhawatiran. Ada amin? Kekhawatiran itu memang manusia hidup di dunia. Kalau dibilang tidak ada khawatir, siapa bilang? Tetapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan tidak pernah merasa khawatir. Tidak pernah khawatir dalam hidupnya, dalam tahun-tahun. Jadi setiap hari, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dia tidak pernah khawatir. Karena apa? Hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Seperti apa? Dipelihara seperti apa? Diibaratkan di sini dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Walaupun di mana-mana sudah kering, sungai pun hampir kering, tapi tinggal airnya pasti tetap masih ada. Walaupun kelihatan kering di atas, tapi di bawah pasti masih ada air. Dan hidup orang itu seperti pohon yang ditanam di dekat sungai, di tepi sungai, di aliran sungai. Waktu musim kering dia tetap berbuah karena dipelihara. Ada sungai, ada air di dalamnya. Orang yang mengandalkan Tuhan, walaupun bermacam hal terjadi saat ini, banyak yang meresahkan kehidupan manusia. Tapi kalau dia mengandalkan Tuhan, janji firman Tuhan ini tetap menjadi bagiannya. Karena apa? Orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang menjaga keselamatan. Orang yang memelihara keselamatan itu dengan apa? Berharap dan mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di dalam ayat selanjutnya, ya, di dalam ayat sebelumnya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang menjauh dari Tuhan. Itu orang yang tidak menjaga keselamatan. Tapi kalau orang yang memelihara keselamatan, pasti hidupnya selalu rindu akan rumah Tuhan, rindu untuk bersekutu, rindu untuk berdoa, rindu selalu dikenyangkan dengan firman Tuhan, rindu selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu janji berkat, kesehatan, kekuatan, dan berkat jasmani Tuhan berikan di dunia dan yang mengantar untuk kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu saudara-saudara yang ada, kejujuran menghasilkan anugerah. Kita yang sudah percaya lama kepada Tuhan, kita juga harus punya kejujuran. Kejujuran itu tidak bisa
diketahui oleh siapa saja, hanya saudara dengan Tuhan. Kalau saudara tidak jujur, istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu, anakmu tidak tahu. Hanya Anda dengan Tuhan yang tahu. Dan hanya Tuhan yang memberikan keselamatan kepadamu, bukan suamimu, bukan istrimu. Sebab itu saudara, kalau kedua tokoh di dalam Alkitab ini mendapat keselamatan, anugerah yang luar biasa Tuhan berikan karena kejujuran. Mari kita yang hidup saat sekarang ini, kita jaga pelihara keselamatan itu dengan setia beribadah, setia berdoa, lakukan firman Tuhan, andalkan kebenaran firman Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu dengan hidup jujur. Sulit, tapi mari kita melakukan. Mungkin kita tidak mampu, tapi kita bilang Tuhan, Roh Kudus, pimpin saya, supaya keselamatan jangan hilang dalam hidup kita. Kalau keselamatan hilang dalam hidup kita, apa artinya kita mau jadi anak Tuhan sekian lama? Bahkan firman Tuhan bilang, apapun kita memiliki seisi dunia ini, tapi jiwamu binasa. Tapi kalau kita katakan demikian, saya ingin memiliki isi dunia ini, tapi jiwa saya juga selamat. Itu karena bisa kita dapati kalau kita kerjakan keselamatan dengan takut dan getar. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita yang ada pada saat ini, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan getar. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kebenaran firman Allah sudah dibentangkan, kebenaran firman Allah sudah disampaikan. Biarlah seluruh jemaat yang mendengarkan, kami hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah kejujuran yang selalu ada dalam hidup kita, dengan cara kita kerjakan keselamatan itu dengan takut kepada Tuhan, dengan kita menghindari kemalasan, dan kita selalu mengandalkan Tuhan, supaya kedua hal ini bisa mengontrol hidup kita, supaya kita jangan jadi anak Tuhan yang tersesat, tapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang menantikan Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Sampai kita jumpa lagi pada khotbah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.